Meluncur ke TKP. Siap, 86. Selamat sore rekan-rekan. Sore. Ada laporan dari masyarakat terkait terhadap penggelembungan suara terhadap calon legislatif di mana melakukan penipuan dan penggelapan dengan uang 50 juta. Kiranya kita nanti bekerja secara hati-hati, jaga keselamatan paling utama. Sore ini kami akan mengamankan seorang diduga pelaku penipuan dan penggelapan dari tindak pidana penggelembungan suara salah satu calon legislatif pada pemilu 2019 kemarin. Rekan sudah kita satu komando, satu suara, tetap hati-hati sesuai dengan sket, antisipasi tindak-tindak celah-celah tempat jalur eksekusi atau emergensi dia keluar, kita cegat di masing-masing pintu. Ada pertanyaan, saran? Cukup? Cukup. Siap, gerak. Setelah saya istirahatkan, dapat menaiki kendaraan. Saat tepat, gerak. Setelah menerima laporan, saya langsung mengumpulkan anggota penyidik dan Opsnal Polres Kaur untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan memapping keberadaan diduga pelaku. Kami sekarang akan bergerak menuju ke rumah tersangka yang mana diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Menurut keterangan dari yang kami dapatkan, tersangka tersebut ada di posisi rumahnya. Kemudian kami berangkat ke daerah Padang Guci. Kita menyelidik dan memapping diduga pelaku masih berada di dalam rumah. Motif penipuannya, tersangka ini menjanjikan suara di Pileg, tapi suara tersebut tidak signifikan yang sesuai dengan yang diminta oleh korban sendiri, dan uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan. Dan menurut korban sendiri, sudah dilakukan penagihan atau permintaan uang tersebut, akan tetapi tersangka mengelak. Dia memberikan iming-iming suatu janji bahwasanya suara dari calon legislatif tersebut bisa bertambah sehingga calon legislatif tersebut bisa menang dalam pemilu 2019 kemarin. Korban merasa dirinya ditipu dan suaranya juga tidak naik-naik, malah menjadi minim, sehingga korban melapor ke pihak Reskrim Polres Kaur. Untuk lokasi dari keberadaan tersangka itu di wilayah Padang Guci, itu termasuk wilayah untuk kerawanannya agak cukup rawan karena tipikal masyarakatnya mudah terprovokasi, apalagi yang namanya keluarga tersangka yang akan dilakukan pengambilan oleh pihak kepolisian. Salah satu kerawanan di daerah tersebut, dari jurisprudensi sebelumnya kita melakukan penangkapan di situ, bahwasanya keluarga-keluarga di situ kalau polisi masuk pasti meneriakin maling, sehingga terjadi provokasi oleh tetangga-tetangga. Jadi mereka berkumpul massa saat kita melakukan atau mengamankan diduga pelaku yang berada di daerah tersebut. Ke rumah tersangka yang ini ya, yang 378. Fotonya udah tahu kan? Ciri-cirinya udah tahu, rambutnya udah putih, agak gemuk, berjenggot. Nanti saya memerintahkan anggota lebih mengutamakan keselamatan di lapangan saat mengamankan diduga pelaku. Ikut bela bro, kalau ditemu agapit kan di kantor bro. Yang anggota ngapain bang? ini dengan ini ya, dengan apa namanya? Korban. Menunjukkan untuk posisi rumah dengan tersangkanya. Di perjalanan kami konsolidasi dulu dengan korban untuk melihat situasi keberadaan. Jadi korban menunjukkan rumah yang diduga pelaku tersebut. Kalau lokasi sekitar 500 meter udah sampai. Enggak begitu jauh lagi kok sama ke rumah tersangka. Ini habis satu desanya udah ke rumah daerah tersangka. Kayak gitu. Sesampai di rumah diduga pelaku, kami melihat pelaku mau masuk ke dalam rumah. Kemudian anggota saya, opsional saya, Polres Kaur, kemudian berlari untuk mengamankan pelaku.
Tenang saja. Jelas ke siapa dulu. Jangan sampai kalau ini mau. Cuma ini jelas ke saja ini loh. Ini berkulai. Pakai kulai. Apa kalau kulai? Istrinya. Jadi ini bang, ini kan ada laporan masalah layar tuh. Aku itu jelas saja di Polres. Tahu? Beberapa anggota menjaga di luar dari kerumunan masyarakat dan beberapa anggota juga mengamankan keluarga untuk diajak berunding atau diskusi. Masalah itu bukan? Masalah yang kemarin. Jelas saja gue. Tanah betul. Tahu masalahnya. Hah? Tulis saja. Kita kok ke keluar tuh, karena ini laporan kita cek kan. Tahu? Coba berapa? Ada punya tuh? Hah? Ada punya? Tahu deh. Oh, KTP. Benar bahwasanya saat polisi masuk untuk mengamankan diduga pelaku, warga langsung berkerumun di rumah diduga pelaku dan masyarakat makin banyak berkerumun untuk mengetahui apakah apa yang terjadi sesuatu. Kakak boleh baju? Kalau Pak Diku ada. Jadi loh. Ya makan belum? Pakai tinju makan. Aman baik. Ya sana nama kekut itu bukan kelas berat, tidak ketes. Masalah tidur pasti selesai. Bukan kelas berat deh. Karena ada laporan terpaksa kami. Lanjutin kan? Nanti salah puluh kami. Tahu kalau ada laporan. Kemudian dia akan melakukan kesaksian palsu. Pak jangan putar balik. Jadi penting mereka laporan. Di tidak aman saja. Jelas sekali lo saja, kemana lagi? Laku tunggu itu. Ya ke sana. Oh. Topi mah. Oh, ya pesan dong. Lah, ke situ. Ya, insyaallah. Dia keluar lagi ke kabur, di kabur tanggung jawab. Tenang saja. Karena namanya kami tugas dan Oh gila, benar. Oh, keraya nak pere lah kune del. Apa jo kalau apa? KTP, Bang. KTP. Bang, Bang. Diduga pelaku itu seperti mengalihkan tindakan kami dengan mengganti baju, mengambil selop, mengambil HP dan segala macam. Tetapi anggota dan saya sendiri juga sudah dengan jeli untuk melihat tingkah laku pelaku dan masyarakat yang ada berkerumun di rumah diduga pelaku. Makna gila. Tulisan yang mana ya? Aku baca tulisan semua itu. Dengan tidak perlu proses yang lama dan berunding-berunding dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan, kami sesegera mungkin membawa pelaku ke dalam mobil untuk diamankan ke Polres Kaur. Dia mana ceritanya? Kalau masalah malu sekarang. Duduk ni kan betul. Tahu mandan sampai ini kan ngambil duit. Yang mana? Karena dia tu nak jadi nak nyimbang P3. Hitungan dia tu kan P3 sampai duduk. Dua yang aku ni pakai dasar semeri ni kan. Soalnya sedikit. Dia nak ngambilnya. Lu mana pun cerita itu? Hanya waktu ngambil duit dia nikian dia di Padang Leban. Dia lah udah Amerika Pleno. Tapi dia datang sini. Minta tikin kah. Ares tu ni nak duitnya duit berapa? Itu. Itu duit siapa? Oh, terus itu. Ya, itulah kena kan. Ngarben itu main ini hutang aku. 150 juta di dalam surat. Itu bayarnya bulan 9. Dengan BPKB mobil. Suratnya nggak didoyan aku. Mana? Mobil ini kalau Itu kalau itu kan. jelas permasalahannya. Ya, sejarah ke kalian kan. Ya jelas karena kami ada laporan tetap kami. Oh, di mana? Ini ditangkap sama. Jauh. Memang ketunggu-tunggu deh.
dari tindakan kami di lapangan saat mengamankan diduga pelaku dengan memberikan penjelasan terhadap diduga pelaku, keluarga dan masyarakat yang berkerumun, diduga pelaku secara kooperatif mengikuti kami untuk kami bawa ke Mako Polres Kaur. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Si masih korban nih setelah dikenalkan sama kan orangnya pencemburu Pak, jadi nggak boleh suruh lagi hubungan sama orang lain Pak. Pasti kan mucikari. Oh, jual. Jadi memang penjual selain dengan jual lagi dengan 600.000 Bang. Tapi Berarti korban ini memang dijual. Memang pedagang korban yang minta luka tanci dengan Berarti kena undang mucikari, Pak. Perjualan anak di bawah umur Pak. Iya. Mucikari yang kena korban sama itu menggunakan dengan adut SK sebelum Si Pak kena ke persuahannya, anak-anaknya si. Setelah kami melakukan penangkapan atau mengamankan diduga pelaku penipuan tersebut, kami langsung bergerak untuk menindaklanjuti kasus yang lain, yaitu kasus pencabulan anak di bawah umur. Hari Kamis 20 Juni 2019 itu apa yang kamu lakukan sama si pertama? Terus kan ini ya bertengkar itu masalah apa? Kamu sama bertengkar? Gak mungkin kan pas ngobrol-ngobrol langsung bertengkar, pasti ada penyebabnya. Gara-gara HP-nya dulu nih. Emang siapa yang nelpon sampai buat kamu marah? Pada saat kamu marah tuh apa yang kamu lakukan terhadap siapa yang dicekek? Dengan menggunakan 2 tangan atau 1 tangan? Awal mula dari kasus pencabulan anak di bawah umur ini, mereka dengan status pacaran supir travel dengan anak-anak di bawah umur. Kemudian mereka itu berantem karena si supir travel ini orangnya overprotective atau cemburu. Kemudian secara tidak langsung si supir travel melakukan penganiayaan dengan mencekek. Status kamu tahu kita apa status kamu? Tahu dewasa kamu sudah beranak? Ya, tahu. Tapi tetap masih mau pacaran sama kamu? Ya. Karena apa? Karena duit. Karena duit. Seingat kamu, berapa kali kamu melakukan hubungan badan sama ada 20 kali lebih? Lebih 20 kali? Lebih 20 kali atau kurang dari 20 kali? Lebih kurang apa? Lebih dari 20 kali? Kan gitu. Anak mau dan dia seumuran sama anak kamu yang cewek paling tua. Balik aja posisinya, seandainya kan kalau anak kamu yang dilakukan di posisi kita menjadi korban, pasti kamu nggak terima. Apa perasaan kamu? Bos, sakit lah. Sakit kan? Terus untuk pertama kali kenal tuh, kenal dari siapa? Kita ada dapat uang nggak dari kamu atau dari? Tapi nggak tahu kamu. Tapi yang memperkenalkan kamu sama kita itu. Setelah kita dalamin secara detail interogasi terhadap diduga pelaku yang sudah kita amankan dan saksi-saksi lain, didapatin juga bahwasanya si cewek dengan pengancaman itu dijual belikan. Ini kita kenakan ke dalam undang-undang human trafficking. Itu alamatnya di Talang Besar, tapi belum tahu Pak posisinya ini di mana Pak. Dan ini kan baru berkeluarga si Oki Pak. Kalau untuk rumahnya Talang Besar, tapi nggak tahu rumahnya yang mana. Maksud saya tadi kawannya jalan sini. Aku kirim dengan abang saja, mau cepat. Ayo ya. Timon. Ayo Mbak. Kebetulan dalam kasus tersebut diduga pelaku juga masih berada di wilayah yang sama, yaitu daerah Padang Guci, Kabupaten Kaur.
Kita sekarang menuju ke tersangka yang masalah mucikari anak-anak atas nama yang kebetulan dari pengembangan dari tersangka yang sudah kita amankan sebagai tindak pidana perlindungan anak. Sekarang kita menuju ke rumah tersangka sekitar berjarak 3 kilo. Dari akan menuju ke kediaman atau daerah diduga pelaku yang kedua, kami secara benar-benar memplotting dan kami konseling dengan masyarakat yang sudah kami percayain sebagai pusat informasi keberadaan diduga pelaku. Pesta itu 2 GG, tapi dia lagi main cup di situ. Kalau mana nak ngeluar kau? Kalau di pesta rame lah. Bukan pesta, pengen tak 2 GG ke pesta. Iyalah, kalau main cup. Tapi lo mana kalau kira-kira pacak ngeluar kau? Kalau kita sentuh di situ rame lah. Ya, kita nggak menghindari ada korban. Ya bukan kita pasti kalau dia melawan kita tembak. Tapi kita pantau dulu lah. Dia tuh ikut kalau dia enggak bang, dia enggak dipanggil keluar. Iya. Sini saja, sekali sini aku tak main cup. Dia bingung. Kalau kita panggil dia tidak kenakan kita. Yalah, itu lah. Bawa daripada bang pasal ni berarti tunjuk ke rumah. Kita bersih gitu. Dia sering ditanya, emang bisa hidup dari kopi doang? Paling enggak, dia yakin sama caranya. Ini hidup gue, cara gue. I am Apache. Dalam penangkapan kami yang kedua ini, kasus pencabulan, kami harus lebih sangat berhati-hati lagi untuk melakukan penangkapan agar tidak ada korban baik dari kepolisian maupun dari masyarakat. Jadi tersangka ini keberadaannya kan di tempat orang mau pesta. Pertimbangannya kalau kita ambil tersangka di tempat orang ramai, pasti akan terjadi adu fisik dengan tersangka dan keluarga-keluarga yang di tempat pesta itu. Jadi kita pancing dulu. Kira-kira mau nggak dia keluar atau ke rumahnya sendiri. Nanti ada anggota yang merapat ke rumah tersangka untuk manggil. Kami memapping situasi di lokasi diduga kediaman rumah pelaku untuk memungkinkan apakah kami bisa mengamankan pelaku atau tidak. Bingung mana alasan aku di situ bang. Ini hobinya ayam. Oh iya. Awak mau aku tidak nak beli ayam situ. Mungkin balik ke kiri dia tu kan. Bang gimana? Kalau kita nyentuh itu nekat ya, usah. Jangan kalau kita sentuh orang ramai sih. Main domino. Ya, ramai ya. Jangan. Kalau kita pancing, kalau bisa mancing. Mancing doang. Nah. Ya mancing keluar nih bang, misalnya kan siapa yang ke situ kan? Misalnya Tommy yang siapa kan? Jadi kalau dia ngomong aku nak ketemu dia, panggil pun bisa ketawa kan? Terus dikasih tahu sama kawannya dia lagi asik main domino ini. Lah aku lagi asik main domino ini, sini saja. Lo mana? Kan itu kan. Tambah ini. Mati kakak ngomong. Nah, kita cek dulu lah. Kalau kira-kira kita balik kanan lah. Kalau kita maksakan diri. Kamu sama kasar. Iya. Mumpung dia lagi dia, jangan dulu disentuh. Ya. Kita ini keselamatan kita dan kalau tadi dia lagi duduk nih Andi. Iya. Nah, kita omong yang kasar. Omong yang kasar. Jangan paksakan tapi yo. Iya, iya. Iya. Tinggi. Nah, ini tempat orang Yang ini. Ini dengan situ. Yang di depan. Ini mah gun. Ini mau di depan mana? Di sini. Nah, ini nih. Motor-motor rame ini, agak lambat kan. Pelan. Ini di dalam sini. Nah, tersangka itu sekarang kan di dalam. Posisinya di dalam, lagi main cup di dalam.